Terdengar. Daftar hadir silakan diisi. Seperti biasa, hari ini pertemuan ke-13. PPT-nya juga ada di e-learning itu di pertemuan ke-13. PowerPoint saya udah muncul? Sudah, Bu. Ya, ya. Oke. Hari ini pertemuan ke-13, minggu depan 14. Akhir April pertemuan ke-15. Jadwal perkuliahan selesainya harusnya akhir April ya. UAS itu terjadi di Mei. Nah, saya mau ngomong ujiannya saya maunya di akhir April. Begitu selesai hari Senin selesai, Senin tanggal 20 berapa ya? 25, Senin 25 April itu pertemuan ke-15. Jadi materi udah habis di pertemuan ke-15. Kita UASnya kalau bisa dalam minggu itulah. Kan Senin kuliah terakhir. Kalau Selasa kosong saya minta Selasa atau ke Jumat juga boleh. Kalian kesepakatannya apa? Jadi yang mau mudik sudah selesai dulu ujian. Jadi bisa kamu maksudnya bisa merencanakan perjalanan dulu. Jadi nggak ada lagi istilah, Bu, saya lagi dalam perjalanan. Atau mau jalan dulu, jadi sudah settle di kampung halamannya, di rumahnya, ya tinggal ujian. Gitu. Atau mau ujian dulu baru jalan. Nah, gitu ya. Karena kalau di awal Mei kita nggak mungkin, itu 1 minggu udah libur, cuti bersama untuk Idul Fitri. Kalau ke 9 Mei, lama banget baru ujian. Kalau lebih cepat, saya terbantu punya waktu lebih panjang untuk ngoreksi. Lumayan saya terbantu untuk ngoreksi, kan panjang waktunya, karena banyak kelas yang harus saya koreksi. Gimana? Bisakah di hari apa kira-kira yang kosong kamu tuh? Saya yakin nanti banyak mata kuliah yang akan ujian di akhir April. Atau mungkin sudah ada yang ngasih tahu kali. Kalau Selasa kalian kosong nggak? Praktikum, Bu, ada. Sudah praktikum, Bu. Sampai jam berapa? Tergantung, Bu. Iya, paling sore jam berapa coba? Ini biasanya ada yang per kelompok kami, Bu. Ada yang sampai siang, ada yang sampai sore. Sore itu jam berapa? Nah, nggak tahu. Kalau Praktikum tuh ke Indralaya kah? Online, Bu. Online kan? Ke Jumat kosong kan biasanya? Jumatnya kosong biasanya kan? kalau untuk yang agama Kristen Protestan ada MK dari jam 11 sampai jam 2. Ya, oke. Berarti nanti saya kemungkinan besar saya akan ambil di Jumat jam 3. Gitu ya? Yang agama Kristen online juga kan kuliahnya? Iya, Bu. Jadi Jumat jam 3 ya, Jumat tuh tanggal 25, 29. 29 April jam 3 sore. Sejam aja, saya nggak lama-lama. Paling lama 1,5 jam, cukup kok. Udah tuh free kamu. Jadi nggak usah mikirin medis lagi. Saya nggak ketemu nih akhir perkuliahan tanggal berapa nih. Mana jadwal kalender akademik. Nanti saya info lagi. Yang jelas saya udah info hari ini ya. Jadi di akhir April kita ujian. Jadi kamu juga masih hot jadi materinya. Oke, jadi saya punya waktu panjang libur lebaran, saya bisa ngoreksi. Karena nilai harus dikeluarkan sebelum semester pendek. Oke, materi hari ini induksi matematika, induksi dan rekursi. Kamu udah pernah juga sih induksi matematika, saya yakin. Ini pengulangan semua yang tadi di sini. Jadi misalkan ada sebuah tangga tak hingga, infinite ladder. Kita ingin tahu apakah kita bisa mencapai setiap anak tangga pada tangga tersebut, setiap langkah pada tangga tersebut. Jadi yang dua hal yang kita ketahui, kita dapat mencapai tangga pertama, step pertama. Kemudian jika kita dapat mencapai rung ya, partikel rung of the ladder,
Jadi kita sudah bisa mencapai tingkat tertentu, maka kita juga bisa mencapai tingkat selanjutnya. Jadi contohnya seperti ini. Ini pengantarnya induksi matematika. Jadi step 1 naik, step 2. Step 3, step 4 gitu kan. Terus sampai step K plus 1. Jadi kalau kita ke step K plus 1, artinya kita pasti sudah melalui step K. Terlepas dari diinjak atau dilompat step K. Kayak step 1, step 2 kan. Pasti nginjak step 1 dulu. Atau mungkin langsung ke step 2. Tapi pasti kita lewati step 1 ini. Oke, ke step 3, berarti 1, 2, 3, atau 1 ke 3, yang jelas 2 itu pasti terlewati oleh step sebelum ke step 3. Nah, ini induksi matematika. Jadi prinsip induksi matematika, kita akan membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif N, di mana PN adalah fungsi proporsional. Jadi ada 2 langkah, pertama langkah dasar, kedua langkah induktif. Basis step, jadi kita verify dulu, buktikan bahwa P1 adalah benar. Artinya substitusikan 1 ke tempat yang akan kita buktikan. Induction step, kita akan menunjukkan conditional statement. Jadi jika PK benar, maka PK1 adalah benar untuk semua bilangan bulat positif K. Oke, jadi ada 2 langkah. Pertama basis step, kedua inductive step. Ini template acuan untuk membuktikan dengan induksi matematika, boleh pakai ini. Kalau enggak, ingatnya sebenarnya ini saja. Basis step sama inductive step. 2 itu aja sebenarnya langkahnya. Jadi yang pertama, kita nyatakan statement pernyataan itu akan dibuktikan dalam bentuk untuk semua N lebih besar sama dengan B, PN. Untuk setiap bilangan bulat tetap B. Jadi untuk pernyataan dalam bentuk PN, untuk setiap bilangan bulat N, B sama dengan 1. Dan untuk setiap pernyataan PN untuk setiap bilangan bulat non-negatif N, B sama dengan 0. Boleh pakai gitu. Terus tulis kalimat basis step ya, biasa. Klasik ditulis ya basis step. Tunjukkan bahwa PB-nya benar. Kemudian tulis inductive step, langkah-langkah kerjanya. Buktikan PK plus 1. Jadi kita akan buktikan PK1 dengan buat asumsi bahwa PK-nya benar dulu. Jadi kalau sudah selesai, ini nih yang perlu ditulis sebenarnya. This completes the induction step. Kalau baca buku matematika, pembuktiannya, jadi bahwa ini melengkapi langkah induktif. Terbukti, kita suka menulis seperti itu. Ya, kalau sudah selesai, setelah basis step dengan inductive step-nya complete, sudah lengkap, maka conclusion-nya, kesimpulannya kita buat kayak ini. By mathematical induction, dengan induksi matematika, PN adalah benar untuk semua bilangan N, dengan N besar sama dengan B. Kita ke contoh, biar lebih enak. Nih, contoh. Tunjukkan bahwa jika N adalah bilangan bulat positif, maka ini 1 tambah 2 sampai N sama dengan N kali N plus 1 per 2. Pembuktian dengan induksi matematika. Jadi kita harus buat kayak gini. PN adalah proposisi yang menyatakan bahwa jumlah bilangan bulat positif N, artinya 1 tambah 2 sampai N, itu sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Ya, N kali N plus 1 bagi 2. Jadi langkah pertama yang akan kita buktikan bahwa jika P1 benar, maka PK mengimplikasikan PK plus 1 benar. Jadi sebenarnya ada 2 langkah yang saya kasih garis merah. Buktiin bahwa P1-nya benar dulu, cari PK, kalau PK benar, implikasinya PK plus 1 juga benar. Nah, pertama basis step, itu yang dibuat. Basis step, berarti P1 is true. Masukin 1, substitusi. Bukan masukin ya, substitusi. 1 sama dengan 1 kali 1 plus 1 bagi 2. Ya kan? 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 bagi 2. 1 kali 2, 2 bagi 2, 1. Sama kan? Jadi P1 is true. Ini aja. Inductive step. Kita cari PK. PK artinya substitusikan N dengan K. 1 tambah 2 sampai K sama dengan K kali K plus 1 dibagi 2. Gitu.
Sudah PK, sekarang kita ke PK plus 1. Jadi PK plus 1 adalah benar jika ganti N-nya dengan K plus 1. 1 tambah 2, terus tambah K plus 1, sama dengan, oh ada bentuknya, N kali N plus 1 bagi 2. Ini N-nya ya, K plus 1, N plus 1, jadi K plus 1 tambah 1 dibagi 2. K plus 1-nya tetap, 1 tambah 1, 2 kan? Kali K plus 2 dibagi 2. Nah, sampai situ sih sebenarnya gampang. P1, PK, PK plus 1 gampang. Sorry. Nah, ini yang kita mau buktiin. Jadi kalau kita mau membuktikannya, bahwa ruas kiri, 1 tambah 2 tambah K plus 1, ya kan? Itu akan sama dengan seperti ini. Saya sepertinya share screen, share whiteboard aja ya. Ini sih penjelasan ya, tidak wajib kita tulis. Keluar nggak whiteboard-nya? Keluarkah? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Oke, kita akan buktikan bahwa 1 tambah 2, tulisan saya juga keluar. Keluar, Bu. Keluar, Bu. Nah, buktikan bahwa 1 tambah 2 sampai N sama dengan N kali N plus 1 bagi 2. Jadi yang pertama basis step. Ini aja buat terserah sih selera ya. Akan dibuktikan P1 benar. P1, jadi 1, 2-nya nggak tulis lagi N aja. 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 bagi 2. 1 sama dengan 1 kali 2 bagi 2. 1 sama dengan 1. Ya kan? Benar. Sudah benar. Inductive step. Pakai PK. PK adalah benar. Substitusikan N dengan K. Tambah K ya, N-nya diganti. N lagi berarti K. N plus 1 artinya K plus 1 per 2. Gitu ya. Terus PK plus 1. PK plus 1 benar. Ganti N-nya dengan K plus 1. N-nya ganti K plus 1. N lagi ini K plus 1 ya kan? Kali N plus 1. Berarti K plus 1 itu N tambah 1 dibagi 2. Sama dengan K plus 1, K plus 2 dibagi 2. Sekarang baru kita akan buktikan. Kalau kita nambah, nah perhatian kita cukup ke sini. Yang basis step sudah dilupakan aja karena udah selesai benar. Kita cukup lihat PK. Ruas ini ruas kiri saya anggap ya. Ini sama dengan ini ruas kanan. Kalau ruas kiri saya tambah K plus 1, artinya ruas kanan juga harus saya tambah K plus 1. Benar nggak? Harus imbang kan? Kalau kiri saya tambahin K plus 1 dan kanan saya tambahkan K plus 1, maka hasilnya harusnya seperti ini. Kalau hasilnya sama seperti itu, terbukti secara induktif matematik, secara matematika induksi. Jadi, dari sini ya, kita perhatiannya ke PK. Jadi saya tulis ulang PK-nya, 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah K. Ini kan PK. Saya tambah dengan K plus 1. Sama dengan ruas kanannya K kali K plus 1 bagi 2. Tulis kembali. Saya tambah dengan juga namanya ruas kiri tadi tambah K plus 1. Ruas kanan juga tambah K plus 1. Paham ini? Kerjaan kita akan buktikan yang barusan saya tulis sama dengan hasil PK plus 1. Itu yang akan kita kerjakan. Jadi ini sama dengan aja. Ini kan per 1 artinya. Benar nggak? Samakan penyebut ya. Tuh kan? 2 bagi 1, 2. Kaliin K plus 1. Gitu kan? Benar? Ini kan sama nih.
Ya kan? Kayak faktor kan? Jadi K plus 2, K plus 1 dibagi 2. Biar mirip, putar aja. K plus 1 kali K plus 2 dibagi 2. Sama kan? Oke. Jadi kesimpulannya, dengan induksi matematika, diketahui bahwa, sorry ya, nggak rapi ya. Diketahui bahwa PN adalah benar. Saya buat PN karena di sini soalnya N. Oke, PN ya. Kalau soalnya X nanti kamu ganti aja PX. PN adalah benar untuk semua bilangan bulat positif N. Dah, gitu aja. Sama dengan yang di slide tadi ya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan, Kak? Boleh saya ganti lagi ke PowerPoint-nya? Izin bertanya, Bu. Ya. Eh, matematika cara induksi itu dipakai pada saat apa ya, Bu? Pembuktian. Jadi kita buktikan tuh banyak sebenarnya. Mau pakai kontraposisi, mau pakai induksi, boleh. Jadi kalau diperintahkan pembuktikan secara induksi ini, sebenarnya kalau pembuktian seperti ini contohnya paling enak pakai induksi. Mudah boleh Bu ya, kalau saya buat contoh counter example, ingat ya kita udah di perguruan tinggi, kamu nggak bisa, Bu saya gini nah Bu, 4. Kan sampai 4 Bu, jadi kalau totalnya 4 kali 5 bagi 2, nggak boleh pakai contoh-contoh gitu ya. Nanti saya 1 sampai 10 Bu, jadi 10 kali 11 bagi 2. Kan 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 3, 6. Tambah 4, 10. Benar ya? 4 kali 5, 20. Bagi 2, 10. Benar. Nggak boleh pakai, ini namanya counter example. Pakai contoh namanya. Nggak boleh. Jadi pembuktian tuh boleh pakai induksi matematika, pakai kontraposisi. Pembuktiannya harus secara ilmiah sekarang. Nggak lagi kayak dulu. Pakai coba-coba. Kalau secara induksi pakai ini. Kalau bentuknya kayak gini enaknya pakai induksi. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi, Kak? Yang baru join daftar hadir silakan diisi ya. Boleh saya balik ke PowerPoint-nya? Izin bertanya lagi, Bu. Ya, boleh. Itu untuk yang pembuktian yang ketiga itu yang K plus dalam kurung K plus 1 itu kenapa ditambah K plus 1 ya, Bu, untuk hasilnya ini, Bu? Untuk buktikan Kan bahwa yang dia sama. Maksudnya untuk buktikan bahwa dia sama. Itu ya ya, Bu. pertanyaannya. Oh, Karena langkah kita kan pertama P1, PK, terus PK plus 1. Jadi kasarnya kita mengakali bagaimana caranya yang si ini, si PK, bisa dibuktikan bahwa sama dengan PK plus 1. Kita tuh mau buktikan bahwa PK akan sama dengan PK plus 1. Jadi sebenarnya dari sini sampai sini, ini kan si PK. Benar nggak? Ini PK kan? iya, Bu. Nah, ini PK. 1, 2 sampai K. 1 sampai PK. Jadi kita tambahin ruas kiri PK plus 1. Yang ruas kanan kita tambahin K plus 1 juga.
Jadi dia bisa buktiin sama nih yang saya circle ini. Oh, jadi Bu, misal di itunya di soal lagi kita diminta membuktikan jadi K+1 K+1 ditambah lagi K+1 itu jadi di sebelah kanan hasilnya ini ditambah K+1 lagi ya Bu? Kalau kiri kamu tambah K+1, kanan juga tambah K+1. Kita lihat contoh yang lain. Udah, saya kembali ke PowerPoint ya. Kita lihat contoh yang lain. Udah kembali ke PowerPoint-nya. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Nah, ini contoh yang tadi ya, ini yang saya share di whiteboard tadi. Ada kata-katanya di sini, silakan dibaca. Nah, ini kan kata-katanya. Oke. Nah, contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Jumlah bilangan bulat jumlah bilangan bulat positif ganjil n pertama. Ya, konjektur jumlahnya. Jadi bilangan bulat ganjil pertama. Jadi bilangan bulat ganjil pertama itu kan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 seterusnya. Ya kan? Prove your conjecture using mathematical induction. Buktikan dengan induksi matematika. Jadi, kalau bilangan yang pertama itu 1, benar nggak? 1 sama dengan 1. Ini namanya counter example. Kalau kamu lihat di buku testing, kalau Indonesia ngomongnya dengan contoh soal. Kalau ini namanya counter example. Kalau bilangannya 1 benar kan? Kalau 2 bilangan bulat ganjil pertama berarti 2 aja kan? 1 tambah 3, 4. Ya kan? Sama dengan 4. Kalau 3, 1 tambah 3 tambah 5. 9 totalnya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, 16. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, 25. Angkanya cantik kan? 1, 4, 9, 16, 25. Jadi sebenarnya 1 tambah 3 tambah 5 seterusnya sampai 2n min 1 itu sama dengan n kuadrat. Bilangan kuadrat kan? Benar nggak? Jadi kita akan buktikan ini. 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2n min 1 itu sama dengan n kuadrat. Buktikannya pakai induksi matematika. Buktikan bahwa P1-nya benar dulu. Nih. P1 is true. Buktikan bahwa PK plus 1 benar ketika PK diasumsikan benar. Jadi kayak gitu, dua langkah aja. Nah, ini basis step sama induction step. Ini kan yang mau kita buktikan, 1 tambah 3 tambah 5 sampai seterusnya, sampai 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Basis step, pakai 1. P1 kan maunya. 2 kali 1, 2 ya. Kurang 1. 2 kali 1 kurang 1. Sama dengan n kuadrat, n-nya diganti 1, 1 kuadrat. 2 kali 1, 2, kurang 1 itu 1, 1 kuadrat juga 1 benar. Jadi basis step-nya komplit, benar. Inductive step, cari PK dulu. PK is true. Ganti n-nya dengan K. 1 tambah 3 tambah 5 sampai n. 2K, 2n. Jadi 2K min 1. N kuadrat, jadinya K kuadrat. Paham? Pahamkah? Sampai PK dulu. Paham, Bu. Sekarang kalau sudah PK, kita akan buktikan bahwa PK plus 1. Makanya kayak gini. Untuk setiap PK, kalau PK benar, maka PK plus 1 akan benar. Kita akan buktikan bahwa PK plus 1 benar. Ini PK-nya. Ini kan 2K min 1. Mau K-nya kita ganti dengan namanya K plus 1. Benar nggak? Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik 2K. 2 kali K plus 1 dikurang 1. K kuadrat. Berarti K plus 1 kuadrat. Ke bawah dulu ya. Kalau di buku teks dia langsung jawaban akhir. Ini saya uraikan. 1 tambah 3 tambah 5. 2 kali K 2K. 2 kali 1 2 kurang 1.
plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Kalau sudah itu, nah baru kita buktikan. Bu, ini kenapa nggak tambah K plus 1 ya, Bu? Ini tambah 2K plus 1. Oke, saya buat di whiteboard aja ya, biar lebih luas. Sudah keluar ke whiteboard belum ini? Sudah. Oke, ini yang akan dibuktikan. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2 min 1 sama dengan n kuadrat. Jadi kita buat basis step. 1 ya, P1 benar. Jadi 2 kali 1, kan 2n min 1 ya. 2 kali 1 kurang 1, n kuadrat. 2 kurang 1, 1 sama dengan 1. Benar ya, true. Inductive step. Kita buat PK dulu. Kalau PK jadi 1 tambah 3 tambah 5, 2n, berarti 2K. Benar ya? Min 1, n kuadrat, berarti K kuadrat. Sekarang PK plus 1. Oke, n-nya diganti K plus 1. 2n, berarti 2 kali K plus 1. Min 1, n kuadrat, K plus 1 kuadrat. Jadi, berapa tuh? 2K plus 2 kurang 1. Ini tidak usah diuraikan, biarkanlah kayak gitu. 2K kuadrat plus 2K, tidak usah. 2K, 2 kurang 1, 1 kan? Itu baru sampai PK plus 1. Sampai situ paham belum? Sampai situ. Paham sampai situ? Paham. Sekarang akan kita buktikan. Jadi, lihatnya dari PK kan, saya bilang. Mata kita lihatnya di PK. Dari sini, mata kita lihat. Tuh, tambah 3, tambah 5, tambah 2K min 1. Nah, mau ditambah ruas berapa ini? Yang sebelah sini, K kuadrat. Bolehkah kita tambah K plus 1? Kita lihat polanya. Ini kan bilangan ganjil. Kenapa dia 2K, 2K min 1? 2 kali 1 kurang 1, 1. Benar nggak? 2 kali 2 kurang 1, 3. 2 kali 3 kurang 1, 5. 2 kali 4 kurang 1, 7. Benar ya? Jadi bilangan ganjil semua kan terbentuknya. Nggak bisa K plus 1 kan? Kalau K plus 1 kan 1 tambah 1, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. Beda kan? Bukan ganjil kan? 1 ganjil, 2-nya genap. Jadi bentuknya 2K min 1 kalau ganjil. Ini 2K min 1. Apa ya, nggak koreksi. Ini plus 1 ya, sorry ya. 2 kurang 1, benar nggak? Jadi perhatikan ini, yang ini lah. Yang ini ya. 2K, 2 kurang 1 kan 1 ya. Ini 2K plus 1. Tadi saya buat minus, tolong diperbaiki nih. Oke, untuk buktikan
induction step-nya, langkah induksinya, kita lihat PK. 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2 kali 1. Tulis. Kasihlah space kalau saya ingatnya. Sama dengan K kuadrat, tulis. Sama dengan K kuadrat. Oke. Sudah mata lihat di PK, kita lihat ke PK plus 1. Apa nih angkanya? 2K plus 1 kan ini? Ini kan 2K plus 1. Berarti tambah 2K plus 1. Kiri tambah 2K plus 1, kanan juga tambah 2K plus 1. Oke? Dari sini sampai sini ini kan PK. Kan enggak? Ini kan PK. Sampai sini. Ini kan tambahan. Benar ya? Enggak boleh saya buat kayak itu. Ini dihapus makanya. Terus, apa yang dilakukan? Buktikan bahwa ini akan sama dengan, buktikan bahwa K kuadrat tambah 2K plus 1 akan sama dengan K plus 1 kuadrat. Ini kan K kuadrat tambah 2K plus 1. Kalau dikuadratkan benar kan K plus 1 kuadrat? Terbukti. Harus sering latihan ya, jadi ingat polanya. Ini conclusion-nya dengan induksi matematika. Terbukti sama dengan N kuadrat untuk semua bilangan bulat positif N. Oke, seperti itu. Oke, saya next ya. Mau di screenshot dulu boleh? Oke, saya balik ya. PowerPoint-nya. Sudah muncul belum PowerPoint-nya? Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke. Ini yang tadi. Nah, contoh yang ketiga. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat sampai 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N-1 dikurang 1. 1 itu kan 2 pangkat 0, benar ya? 2 itu ya 2 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 kuadrat sampai 2 pangkat N. Itu sama dengan 2 pangkat N plus 1 dikurang 1. Jadi untuk semua bilangan bulat positif N. Jadi basic step dulu nih. Dari tadi P1 ya. Kenapa ini nggak P1? Kenapa ini P0? Karena sebenarnya dari sini 2 pangkat 0 dia mulainya. Oke? Jadi N-nya 0. Jadi kita mulai dari N-nya 0, bukan 1. Kalau khusus yang ini. Kan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Ini kalau saya coba 1 tadi ya. Ini saya coret makanya. Kalau N-nya 1, 2 pangkat 1. Sama dengan 2 pangkat N plus 1. 1 tambah 1 kurang 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2, 4 kurang 1. Ini 2. 4 kurang 1 kan 3, nggak sama. Makanya pakai N-nya 0. Karena 1 itu kan 2 pangkat 0. Kalau N-nya 0 berarti 2 pangkat N. 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat N plus 1. 2 pangkat 0 tambah 1 dikurang 1. 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1 kurang 1. 2 kurang 1 juga 1. Sama ya. Ini P0-nya benar berarti. Inductive step, PK. Jadi 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat tambah 2 pangkat K. Sama dengan 2 pangkat K plus 1 dikurang 1. Ini ya. Kalau sudah PK,
Kalau sering latihan lama-lama ingat kamu langsung PK plus 1. Nih. 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat. 2 pangkat N ya. 2 pangkat K plus 1. Terus 2 pangkat N plus 1. 2 pangkat K plus 1 tambah 1 kurang 1. Jadi K-nya plus 2 dikurang 1. Kita lihat ke PK. Oke, saya buat di whiteboard lagi aja. Biar paham. Bentar ya. Sudah ke whiteboard belum tampilan, Bu? Sudah ke whiteboard kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat sampai 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 dikurang 1. Oke, basis step. Berarti pakai P0 ya, tadi udah terbukti ya, kalau P1-nya nggak benar, berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1 ya, bukan 0. Benar ya, lihat tuh. Inductive step. PK. Berarti 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat. Ya. K. 2 pangkat N, 2 pangkat K. 2 pangkat N plus 1. Berarti 2 pangkat K plus 1 kurang 1. Selanjutnya PK plus 1. Ganti N dengan K plus 1. 1, 2, 2 kuadrat. 2 pangkat K plus 1. Gitu ya. N plus 1, berarti 2 pangkat N-nya K plus 1 tambah 1, kurang 1. Sampai 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 pangkat K tambah 1 tambah 1, berarti K plus 2 dikurang 1. Oke? Nah, sekarang induction step-nya. Mata kita lihat ke PK, saya selalu bilang PK, salin ulang yang PK-nya. Kasih space jauh dikit karena nggak tahu apa yang mau ditambah. Gitu kan? Nah, apa yang mau ditambah? Lihat di sini, lihat di PK plus 1. Yang ujungnya apa? 2 pangkat K plus 1 kan? Tambahkan 2 pangkat K plus 1. Kiri tambah 2 pangkat K plus 1, kanan juga tambah 2 pangkat K plus 1. Oke? Buktikan aja yang ini. 2 pangkat K plus 1 dikurang 1. Ditambah 2 pangkat K plus 1. Jadi 2 pangkat K plus 1-nya itu ada 2. 2 kali 2 pangkat K plus 1 dikurang 1. 2 itu kan 2 pangkat 1. Kalau bilangan pokoknya sama 2, berarti pangkatnya ditambah kan? 1 tambah K plus 1 dikurang 1. K plus 2. Sama kan? Sudah? Dengan induksi matematika, terbukti bahwa kesimpulannya harus ditulis ya ini ya. Jangan cuma bukti-buktikan, stop udah tuh. Sorry, ini minus 1 ya. Untuk semua bilangan bulat non-negatif N. Nah, menurutnya. Seperti itu. Di-download ya materinya itu. Jadi kamu punya catatan atau di-print kalau males nyatet. Paham sampai situ? Jadi yang ini langkah dasar sih, yang ini dasar, sebelah kiri ini dasar semua, tinggal yang ini diupayakan. Matanya lihat di PK dulu, kasih space, tulis dulu, kasih space. Lihat ini, 2 pangkat K plus 1, berarti tambah 2 pangkat K plus 1.
Oke? Paham sampai situ? Izin bertanya, Bu. Mhm. Itu jadi 2 pangkat 1 terus ada kali itu bagaimana ya, Bu? Ingat eksponensial pelajaran SMA? Ya. Diingat kembali itu. 2 pangkat 1. Ya kan? Ini kenapa? Ini lihat nih. 2 pangkat K+1 ini kan 1 nih. Sebelah sini 1 lagi kan? Jadi ada 2 kan? 2 pangkat K+1 ini kan 1. 2 pangkat K+1 lagi, jadi ada 2 buah kali 2 pangkat K+1. Min 1-nya ikut. 2 itu kan 2 pangkat 1. Ini bilangan pokoknya sama-sama 2. Jadi kalau pangkat dikalikan, dia ditambah kan? Jadi 1 ditambah K+1. Ini kan 2 pangkat K+1. Sama 2 pangkat K+1. Ini kayak A ditambah A. Jadi 2A. B tambah B. Jadi 2B ya. Karena ini 2 pangkat K+1, jadi 2 kali 2 pangkat K+1. Jelas? Bu, terima kasih, Bu. Ada lagi? Masuk ya UAS ya, pembuktian. Bahan UAS kita dari hari ini. Jadi saya nggak masukin yang pertama-tama. Biar kamu lebih fokus belajarnya, ada materinya dikit. Harapannya biar bagus nilainya. Manfaatkan ya kesempatan kamu ujian online itu mendapatkan nilai bagus. Kamu bisa open book, kamu bisa browsing, kamu bisa contekan. Kalau ujian di kelas secara offline, ada pengawasnya, gitu kan? Jadi, raihlah nilai yang bagus untuk semester ini. Karena kemungkinan semester depan kita sudah offline. Lumayan kalau semester ini A semua, 4 sudah IP-nya. Jangan sudah online, tambah kecil nilainya, aduh. Oke, saya balik ke PowerPoint. Nah, contoh keempat. Sudah kembali ke PowerPoint? Sudah ya ke PowerPoint ya? Gunakan induksi matematika untuk buktikan ini. N kecil dari 2 pangkat N. Untuk semua bilangan bulat positif N. N katanya lebih kecil dari 2 pangkat N. Pakai basis step P1. Benar kan? N kecil dari 2 pangkat N. Nih, N kecil dari 2 pangkat N, kita pakai basis step P1 dulu. Berarti N-nya 1 kecil dari 2 pangkat 1. Benar, 1 kecil dari 2, true. Benar ya? PK. Jadi N-nya ganti K. K kecil dari 2 pangkat N, berarti 2 pangkat K. Sudah PK, berarti PK plus 1. N diganti dengan K plus 1. Kecil dari 2 pangkat N, berarti 2 pangkat K plus 1. Oke, mata kita lihat di PK. Nih, tulis PK. Benar? Ya kan? Terus ada bedanya apa nih di sini? Ada K plus 1-nya kan? Jadi K-nya jadi K plus 1, kecil dari 2 pangkat K. Ini dari K. Jadi K plus 1, berarti tambah 1 kan cuma? Benar nggak? Ruas kiri tambah 1, ruas kanan tambah 1. Jadi 2 pangkat K. Nah, kalau ini agak aneh ya, karena tandanya bukan sama dengan. Kalau dari tadi kan sama dengan semua. Dari tadi kan tanda yang ini kan sama dengan semua, tandanya pertidaksamaan, kecil dari. Jadi kecil dari 2 pangkat K plus 1. Kecil dari sama dengan 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Nah, 2 pangkat K-nya ada 2 nih. Jadi 2 kali 2 pangkat K. Ini kan 1 nih. Jadi 2 pangkat K plus 1. Oke. Yang penting-pentingnya ini udah saya buat nih di garis merah. Nah, ini contoh yang lain. Tanda apa yang tanda seru nih? Tahu nggak?
N apa bacanya? Tanda seru itu apa? Bukan tanda perintah, apa? Faktorial ya. Buktikan bahwa 2 pangkat N kecil dari N faktorial. Untuk bilangan bulat N lebih besar sama dengan 4. Katanya N-nya harus lebih besar sama dengan 4. Ya, kalau N-nya 1, lihat nih, saya buktiin. 2 pangkat N, 2 pangkat 1, kecil dari 1 faktorial. 2 kecil dari 1. Salah kan? 2 kan besar dari 1. Kalau N-nya 2, 2 pangkat 2 kecil dari 2 faktorial. 2 pangkat 2 kan 4. 2 faktorial itu berapa? Salah nih. Sorry, 2 faktorial kan 2. 4 kecil daripada 2. Salah. 2 pangkat 3 kecil dari 3 faktorial. 2 pangkat 3 kan 8. 3 faktorial itu apa? 3 kali 2 kali 1, 6. 8 kecil dari 6? Enggak juga salah. Makanya dia berlaku untuk N besar sama dengan 4. Jadi kita mulai bukan dari P1, tapi mulainya dari P4. P4 jadi 2 pangkat N artinya 2 pangkat 4 kecil dari 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 24. Ya. 2 pangkat 4 kan 16. 16 kecil dari 24? Benar, true. Untuk PK, N-nya diganti K. 2 pangkat K kecil dari N faktorial jadi K faktorial. PK plus 1 diganti dari K plus 1. 2 pangkat K plus 1 kecil dari K plus 1 faktorial. Ya. Jadi, ngelihat ke PK. Ini PK. 2 pangkat K plus 1. 2 pangkat K plus 1 itu kan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat K. Oke. 2 kali K faktorial. Terus ke bawah. Nanti dibaca ini. Ini saya udah buat. K plus 1 faktorial. Itu artinya K plus 1 kali K faktorial. K plus 1 faktorial itu artinya boleh K plus 1 kali K min 1 faktorial. Kenapa? Karena 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau K plus 1 berarti kan K plus 1 dulu. Berkurang 1 jadi tinggal K. Berkurang 1 lagi berarti K min 1. Kan kurang 1 terus nih. 5 ke 4 ke 3 ke 2 ke 1. Jadi kalau K plus 1 faktorial, dia K plus 1, kurangi 1 tinggal K. K kurang 1 inilah K kurang 1 faktorial. Oke. Definisi rekursif dengan struktur induksi. Rekursif gampang, terus menerus kayak itu nah. Jadi definisi fungsi rekursif. Jadi kita punya 2 juga, basis step sama recursive step. Tapi kalau tadi induction step, sekarang recursive step. Oke, namanya rekursif atau inductive definition. Rekursif itu apa? Barisan, kalau kamu pernah belajar. Ada aritmatika, ada geometri. Nah, kalau ini rekursif, jadi A0, A1, seterusnya. Ini contohnya. Jadi kalau F itu katanya F0-nya sama dengan 3. Fn plus 1-nya 2 kali Fn tambah 3. Cari F1, F2, F3, F4. F0-nya 3 nih. Jadi kalau F1 berapa F1? Ini berumusnya kan? Fn plus 1 katanya sama dengan 2 kali Fn tambah 3. 2 kali Fn tambah 3. Kalau F1 berarti N-nya 0 ya, benar nggak? Biar 0 tambah 1 biar 1. Jadi F1 sama dengan 2 kali F0 tambah 3. 2 kali F0-nya berapa? 3 kan? 2 kali 3, 6, tambah 3, 9. Dicari lagi, tanya apa lagi? F2. F2 berarti 2 kali F1 tambah 3. 2 kali F1 sebelumnya 9, 18 tambah 3, 21. F3 berarti 2 kali F2 tambah 3. 2 kali F2-nya 21, 42 tambah 3, 45. F4, 2 kali F3 tambah 3. 2 kali F3-nya 45, 90 tambah 3, 93. Ini namanya rekursif. Kenapa? Kalau F1-nya salah hitung, artinya F2 salah, F3 salah, F4 salah. Ya kan? Karena nilai F2 membutuhkan nilai F1. Nilai F3 butuh nilai F2. Jadi kalau salah, dia pasti turuntun salah ke bawah.
Paham yang ini, rekursif ini? Bukan seperti aritmatika geometri, bukan sih, tapi ada keterkaitan. Fungsi satunya tergantung pada fungsi yang lain. Ada pertanyaan nggak ya rekursif nih? Paham atau bingung? Itu ya, kalau mau diuraikan. Nih, kalau A pangkat N. Give a recursive definition of A pangkat N. Jadi kalau A pangkat 0, 1 kan? Bilangan semuanya 1. Jadi kalau A pangkat N plus 1 artinya A pangkat N dikali A. Benar nggak? Gitu aja sih. A pangkat N plus 1. A pangkat N kali A pangkat 1. Ya. Kalau A pangkat 0-nya 1. Jadi kalau A pangkat 1 berapa? A pangkat 0. Benar? Kali A. Ya kan? A pangkat 0 nilainya 1 kali A. A. Benar nggak? Kalau A pangkat 2 berarti A pangkat 1 kali A. A pangkat 1 itu nilainya A kali A. A kuadrat. Sama kan? A pangkat 1 ya A. A kuadrat ya A kuadrat. Ya. Nih. Sigma K sama dengan 0 sampai N AK. Pakai yang basis step dulu. Kalau K-nya 0 berarti sigma N sama dengan K sama dengan 0, N-nya diganti 0. Ini kan sampai N. Ini 0. AK. Berarti K-nya gerak dari 0 sampai 0. Berarti A0. Oke. Terus sigma K sama dengan 0 sampai N plus 1. AK. Nih. AK. Berarti A0. K-nya 0 kan A0. K-nya gerak 1 A1, A2. Sampai N plus 1. Kalau N dulu kan AN. Sampai A pangkat sampai AN plus 1. Dari A0 sampai AN itu sigma AK namanya. Ini AN plus 1. Ini ya, ini kan dia langsung kurang step 1 nih, step atasnya ini. Oke, give recursive definition ini. Habis yang ini. Coba kita latihan. Cari F1, F2, F3, F4 jika Fn didefinisikan rekursif dengan F0-nya 1. Kalau F0-nya 1, berarti F1-nya berapa dari sini? Ada 4 fungsi ya ini ya. Kita yang A dulu nih. Jadi kalau F1 sama dengan F berapa? Fn plus 1 sama dengan Fn tambah 2. Jadi kalau F1 sama dengan F0, Bu. Oke, F0 tambah 2. Berapa nilai F0? 1. 1 tambah 2. 3. Paham? Kalau F2? F1. F1. Nilai F1 3 kan? Iya. Tambah 2, 5. F3. Artinya F2 ditambah 2. F2-nya 5 kan? Tambah 2, 7. F4 berarti? F3 tambah 2, berapa? 7 tambah 2. Nah, 9. Sekarang kalau soal yang B. Fn plus 1 sama dengan 3Fn. Artinya kalau F1 sama dengan 3F. Berapa? F0, sip. F0-nya 1 kan? 3. Kalau F2 berarti 3F. 3. 3F1 ya. Oke, F1-nya 3 kali 3. F3, 3F2. 3 kali 9. F4, 3F3. 3 kali 27. Pahamkah sampai situ? Masih ada yang kebingungan? Yang C, 2 pangkat Fn. Pangkat loh ini.
Jadi kalau F1 berarti 2 pangkat F0, benar nggak? F0-nya 1. Nih. Kalau F2, 2 pangkat berapa? F berapa? F1. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 2. 4. Kalau F3, 2 pangkat F2, 2 pangkat 4, 16. F4, 2 pangkat F3, 2 pangkat 16. Nah, itu ya. Dan D. Nah, D ini sedikit complicated. Fn plus 1 sama dengan Fn kuadrat ditambah Fn tambah 1. Jadi kalau F1 itu berapa? F berapa? F0 kuadrat tambah F0 gitu ya. Tambah 1. F0 kuadrat berapa? F0. F0 dikuadratkan. Berarti 1 kuadrat tambah 1 tambah 1. Jadinya 3. Itu ya. Yang lainnya coba aja lah. F1, F2, F3, F4. Itu rekursif. Gampang sih kalau rekursif. Itulah saya bilang kalau F1-nya salah, yang bawah enak koreksinya. Pasti salah. Ya, kecuali dia salah nulis. Salah nyalin dari coretan or-oretannya jawabannya. Yang induksi silakan dipelajarin. Minggu depan saya udah masuk ke permutasi sama kombinasi. Itu udah gampang, kamu udah sering sekali. Ngambil bola lah, susunan tempat duduk. Sering itu kamu sudah, saya yakin sudah sering. Untuk soal UTBK ataupun apapun ya. Itu malah lebih sulit biasanya. Apalagi yang udah pernah ikut olimpiade gitu. Sampai sini materi hari ini ada pertanyaan kah? Ini boleh di screenshot aja, kalau enggak ini saya record ya. Nanti saya kasih linknya seperti biasa di e-learning pertemuan 13. Link recordan Zoom hari ini. Ada pertanyaan kah?